dahulu para jamaah sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk sholat subuh berjamaah dan mengikuti majelis taklim. Moga-moga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita senantiasa diberi kesehatan, amin, keikhlasan dan keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Jadi itu namanya bifadlihi, ya, kemarin ketaatan yang Allah berikan bukan semata-mata ketaatan kita, tapi adalah karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah. Panjenengan bisa kesini karena anugerah Allah. Meskipun sehat, kalau nggak ada anugerah nggak datang. Tapi kalau dapat anugerah, bagaimanapun keadaannya, itu datang ke sini. Nah, ini. Dan kemarin kita membahas tentang dua model orang yang melakukan ketaatan. Satu adalah orang yang melakukan ketaatan li hikmati, karena hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, melayani, itu melayani Allah. Sholat subuh berjamaah, iktikaf, penyembelihan hewan kurban kemarin, ada yang haji sebelumnya, di perumahan ini sedekah. Meskipun kemarin saya sampaikan dalam khutbah, ini umat Islam Indonesia ini ibadahnya lebih banyak yang sila ketuhanan yang Maha Esa, tidak yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mestinya ibadah itu namanya hikmah. Haji itu antrian sampai 20-30 tahun. Tapi yang antrian zakat, sedekah ke Masjid Al-Muhajirin, dan antrinya sampai bertahun-tahun. Kan berarti kita lebih banyak ke situ. Mestinya iman, mestinya haji, umroh, zakatnya juga luar biasa. Ini apa? Cara pandang Bapak Ibu Bapak sekalian. Nah, ini kategorinya adalah hikmah. Semoga minimal kita belajar. Ada bagian lagi yang namanya mahabbah, mahabbah, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataannya sufi besar agung terkenal, namanya Rabi'atul Adawiyah. Ini sama dengan nama istri saya. Bukan karena ini, karena dapatnya itu Rabi'atul Adawiyah. Itu kalau beliau mengatakan ini, ya Rasul, mohon maaf, saya tidak bisa mencintai karena hatiku telah sesak dengan cinta kepada Allah, Tuhan pencipta. Jadi karena cintanya kepada Allah itu full, kepada Rasul itu ya. Boleh kan? Ya boleh. Kan dua, Rasul itu kan jalan kita kepada Allah, ke Rasul ke Allah. Nah, seandainya nggak ada Rasul, kita kan nggak tahu agama Islam. Karena sufinya beliau, ajaran beliau kan kalau tasawuf mahabbah itu kembali ke tokoh namanya Rabi'atul Adawiyah, cinta. Nah,
para jamaah sekalian, orang yang pada posisi ini itu sudah nggak kelihatan apa namanya. Kalau khidmat tadi kan kelihatan, dia umroh, dia sedekah, dia berbuat baik pada orang, kelihatan melayani Allah kan. Tapi kalau mahabbah kan abstrak, cinta itu nggak kelihatan. Ada di sekitar kita orang-orang yang cinta ke Rasulullah, cinta kepada Allah itu abstrak, dalam kan nggak tahu kita. Ada yang modelnya begitu, digerakkan oleh Allah karena cinta tadi itu. Modelnya model mahabbah tadi itu. Nah, itu hati-hati, kita kadang tertipu orang-orang yang nggak kelihatan itu. Kalau itu ada wali yang mastur, orang-orang yang dicintai Allah yang tertutup. Kalau yang masyhur itu kan ya, misalnya ada tokoh ulama, misalnya ada Gus Bah, Ustaz Adi Hidayat, gitu ya, ada tokoh-tokoh yang kelihatan. Tapi ada banyak orang-orang yang dekat pada Allah, punya ilmu tapi enggak kelihatan, ditutup, kita nggak tahu, padahal itu banyak. Nah, kembali ke mahabbah tadi, itu modelnya nggak kelihatan. Dia berkhidmat tapi nggak kelihatan. Dia karena cintanya kepada Allah, dia melakukan apa yang diperintahkan Allah atas dasar cinta tadi itu, dan dia tidak peduli pada manusia, pedulinya ya pada Allah. Ya, seperti orang pacaran naik sepeda motor berdua, bukan sudah tidak jalan ke perumahan Gunung Batu sepeda motoran berdua, kan tidak ada orang lain kecuali berdua. Dua dunia ini milik kita berdua, yang lain hanya ngampung, gak kelihatan. Begitulah kalau orang sudah kepada Allah, ya mahabbahnya. Nah, pada pagi hari ini model, ada yang khidmat, ada yang mahabbah. Dari ini kita akan belajar tentang bagaimana kalau sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh sembarangan ngomong. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila. Barang siapa yang kamu lihat dia itu menjawab setiap yang ditanyakan. Jawab. Ada pertanyaan semuanya dijawab. Ada pertanyaan B jawab. Ada pertanyaan C dijawab. Wa mu'abbiran an kulli ma syuhida. Dan dia itu mengatakan apa yang dia lihat semuanya. Yang dia lihat dia ceritakan mulai A sampai Z ceritakan. Dia mengatakan, dia menjawab semua pertanyaan. Terus dia itu mengatakan apa yang dia saksikan semuanya. Karena itu dalam sepi itu nggak boleh, pasal itu nggak boleh, pengalaman spiritual itu disampaikan semuanya. Saya kemarin ke situ kota itu, ya, ada yang cerita jam 8 siang Ramadan kemarin atau Ramadan sebelumnya. Bukan, biasanya kan kita Lailatul Qadar kan 21, 23 sampai 29, atau 21, 22, 23 sampai 30. Nah, ini kan, ini tanggal 9 Ramadan jam 8 pagi datang itu di rumahnya ketuk-ketuk. Setelah dilihat gak ada,
pagi, terus ketok lagi nggak ada, yang ketiga kali nggak ada, tapi kemudian ada suara kayak sholawatan atau suara itu kayak baru-baru cerita ya lama sekitar 1 jam. Yang ternyata itu adalah menurut ceritanya itu malaikat datang. Nah, malaikat biasanya datangnya kan kalau menurut yang umum kan malam ganjil, malam ya, bukan siang dan ganjil. Tapi itu datang pada tanggal 9 pagi jam 8. Pas sepi nggak ada orang. Sampai dia merinding. Nah, gimana cerita yang seperti itu? Benar apa enggak? Boleh apa enggak dia cerita? Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, kita nggak boleh ya cerita tentang kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kita nggak boleh. Ya, disimpan. Kalaupun boleh diceritakan kepada orang yang kira-kira bisa membantu, maksudnya apa? Nah, nanti ada mengapa kita kok nggak boleh? Nah, itu Bapak Ibu sekalian ini sampai 1 jam dan kemudian hilang, ada sinar dan sebagainya. Ini namanya wa ma'abiran an kulli ma syuhida wa dzakiran kullama alima, dan menyebutkan apa-apa yang dia ketahui dari ilmu-ilmu batin. Fastadilla bidzalika ala wujudi jahli, maka tunjukkanlah kamu dengan hal itu ala wujudi jahlihi, atas kebodohan dia. Kalau ada orang yang cerita semuanya yang dia tanyakan, yang ditanyakan dia jawab, menceritakan semua yang dia lihat, menyebut semua yang dia ketahui, maka ketahuilah bahwa itu adalah orang yang bodoh. Kalau ada orang jawab semua, dibongkar semuanya, itu orang yang bodoh. Kenapa? Pertama, karena kita sebagai manusia itu hanya diberi sedikit saja ilmunya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kau diberi ilmu kecuali sedikit. Yang Allah berikan kepada manusia itu hanya sedikit saja. Kalau kita jawab semuanya malah clear. Ya, jawabnya sedikit saja. Apalagi itu soal batin. Soal batin. Jadi nggak perlu disampaikan semua. Punya 100, yang dikasih tahu 1 saja. 5, 10, nggak usah banyak-banyak. Karena sesungguhnya kita itu diberi Allah itu sedikit. Yang di kampus-kampus perguruan tinggi sedikit, yang diteliti oleh manusia itu masih sedikit dibanding dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya luas sekali. Ilmu yang kelihatan, ilmu yang tidak kelihatan. Yang kedua, alasannya pengalaman batin itu tidak cukup disampaikan lewat kata-kata,
Tadi itu kalau cerita tentang orang ketemu dengan malaikat pada Lailatul Qadar, saya mikirnya ini pagi hari di Jawa Timur ya, berarti malam hari di mana itu? Kalau di Kanada kan selisihnya 12 jam. Kalau di sini jam 5 subuh, di sana jam 5 sore. Kalau nanti jam 8 pagi, berarti di sana jam 8 malam. Ini apa ada malaikat dari Kanada yang kesasar ke Indonesia? Contoh jamnya pagi, keliru jam. Namanya malam Lailatul Qadar kan malam. Ya, meskipun itu juga mimpinya, bukannya kejadiannya juga belum tentu benar ya. Saya juga tidak tahu betul enggaknya, tapi saya dapat cerita langsung dari orangnya yang mengalami peristiwa itu. Soal benar tidaknya, wallahu a'lam. Nah, yang kedua alasannya adalah karena pengalaman batin itu tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata. Namanya cinta itu enggak batin, mahabbat itu enggak cukup lewat kata-kata. Dia lebih luas dari itu. Jadi dia lihat sendiri aja dia itu. Pengalaman itu kalau diceritakan itu kira-kira malah menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Aslinya enggak gitu. Tapi kalau diceritakan malah enggak sesuai dengan aslinya. Biar dirasakan aja. Langsung merasakan bagaimana dia mengalami hal yang sama. Pengalamannya, experience-nya dari situ. Jadi kadang-kadang kata-kata malah menutupi kebenaran info gaib dalam tadi itu kan tidak cukup. Ya, biar kalau tahu ya biar dirasakan sama-sama dirasakan. Alasannya kedua itu Bapak sekali nggak cukup. Hanya kata-kata itu nggak cukup menjelaskan apa yang ada dalam hati manusia. Daunnya itu pengalaman tadi. Dan yang ketiga ini Bapak sekali penting ya. Penerima belum tentu paham atau mau paham, memahami itu. Ya. Jadi kalau pengajian di Masjid Al-Muhajirin, pengajian di masjid saya di mana? Di Masjid Rodotul Mulisi, pengajian di masjid saya, Asalam, pengajian di Masjid Baitul Amin itu beda-beda. Nanti pengajian ke daerah pelosok itu beda-beda cara menyampaikan. Khotibin nasa ala qadri ukuli. Ngomonglah kepada manusia sesuai dengan ala qadri ukuli, kadar berpikirnya. Berbeda dengan orang Al-Muhajirin yang modelnya begini. Nanti ketemu sana berbeda lagi cara menyampaikannya. Nanti berbeda lagi. Begitu juga panjenengan ketemu orang, cara menjelaskannya itu hati-hati. Kalau nggak paham malah keliru nanti. Ya. Maksudnya gini, tapi karena yang diajak ngomong itu nggak ngeh, itu kan nggak paham ya. Apalagi diceritakan soal gaib. Coba cerita tadi Bapak Ibu sekalian tentang malaikat tanggal 9 Ramadan. Ini kalau diceritakan kepada orang, kesimpulannya apa orang ini gila. Ya ngomong sendiri kan. Kan gitu kan nggak bisa semuanya orang itu memahami sesuai dengan kemampuannya dia. Khotibin nasa ala qadri ulil. Rasulullah itu bersabda, ngomonglah ajaran ngomong manusia sesuai dengan kadar mikirnya, akalnya itu. Levelnya tinggi yang ngomong yang tinggi, levelnya tengah-tengah, levelnya bawah-bawah.
Levelnya masyarakat petani di bawah mengurusi sawah pakai bahasa yang sesuai dengan sawah-sawah. Levelnya ini. Nah, ketika ini disampaikan keliru tadi, malah membahayakan. Dan itu bukti bahwa dia tidak bisa memilah mana ilmu yang bisa diberikan, disebarluaskan, dan mana ilmu yang harus disimpan. Katanya Ibnu Abu Hurairah itu pernah mendapat, dia pernah mengatakan, saya dapat 2 ilmu dari Rasulullah. Yang pertama ilmu yang bisa disebarluaskan, yang kedua ilmu yang harus disimpan. Ada ilmu yang bisa disampaikan kepada banyak orang, ada ilmu yang disimpan. Karena kalau ilmu yang disimpan ini disampaikan, katanya beliau, nanti saya bisa dipotong leher saya, dibunuh orang. Bahwa ada ilmu yang tidak bisa diberikan kepada orang lain karena malah membahayakan, mendatangkan kerusakan, dan malah mendapat penolakan manusia. Disimpan cukup dalam hati tadi itu. Gak usah disampaikan semua yang dilihat itu tadi, malah membuat gaduh, membuat ruwet, cukup simpan pengalaman batinnya spiritual pribadi kita masing-masing. Simpan. Kalau cerita ya sedikit lah, tapi yang lain disimpan. Kenapa? Karena ada ilmu yang tidak bisa diberikan pada orang lain, karena justru ilmu itu malah membahayakan, mendatangkan kerusakan, dan akan mendapat penolakan manusia. Ada yang mendapat itu. Ya, aslinya bahwa alam yang tahu kebenaran Allah. Tapi apa yang disampaikan oleh Al-Khawas itu seksi di Jenar yang ada di Baghdad, Irak. Beliau mengatakan anal hak, saya adalah Tuhan. Itu termasuk ilmu yang tidak boleh disampaikan kepada manusia, malah membuat gaduh sehingga dipenggal oleh khalifah pada saat itu. Sama dengan seksi di Jenar. Kalau di Jawa, kalau di Sumatera ada namanya Syekh Hamzah Fansuri. Di Aceh itu ada tokoh 2, ada Ar-Ramili, ada Syekh Hamzah Fansuri. Yang tasawuf tadi itu seperti Syekh Sidir Jenar itu namanya Hamzah Fansuri. Itu hikmahnya menyebutkan sesuatu yang di dalam itu disampaikan dan tadi malah membahayakan, mendatangkan kerusakan, dan malah mendapat penolakan dari manusia. Jadi Bapak sekalian, pelajarannya apa? Simpan pengalaman spiritual panjenengan. Kalau mengkonsultasi pada orang yang betul-betul tahu, tidak untuk disampaikan ke publik, ke masyarakat, ke orang lain, tapi untuk ini sebetulnya apa maksudnya, boleh. Tapi kalau disampaikan tadi itu macam-macam, nanti pikirannya orang lain-lain, beda-beda, bahkan malah tadi bisa membahayakan, bisa mendatangkan kerusakan, yaitu malah membuat orang itu tidak dekat kepada Allah, malah jauh pada Allah dan seterusnya. Jadi disimpan pengalaman itu, biarlah kita yang mengalami sendiri, tidak perlu disampaikan ke yang lain. Kalau justru kita sampaikan, itu malah menunjukkan kebodohan kita. Semoga kita semua senantiasa diberi istiqomah, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.